Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di sini dari kelas B Prodi Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Manada UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini dengan saya Ahmad Safiul Azmi dengan nomor mahasiswa 03 04 04 dengan Mbak siapa ini? Dengan saya Radiatul Amaliyah dengan NIM 030204200038. Di sini kami akan membicarakan tentang beberapa hal yang telah ditanyakan oleh masyarakat nggak penting. Sebelumnya bagaimana kabarnya ya Mbak ya? Alhamdulillah baik. Buruk ya? Saya juga alhamdulillah baik. Mungkin ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh Mbak Maya ini. Ya sebelumnya ini dapat saya kenalkan Mbak Maya ini adalah orang dari Hima Prodi Sastra Indonesia gitu ya, yang kemarin habis menjadi panitia acara Disnatalis dari Prodi Sastra Indonesia. Terutama nih Mbak ya. Gimana Mbak kemarin Mbak acaranya Mbak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, cuman ya gitu ada banyak kendala yang pastinya orang Indonesia nggak bisa terlepas dari molor ya. Jadi acara itu hampir molor selama 1 jam. Jadi kita di sana itu mengonsep rundown lagi gitu. Jadi ya itu molor untuk acara. Tapi alasan-alasannya itu apa? Ada beberapa molor yang dikarenakan alasan yang gimana gitu? Alasan gimana? Ya karena banyak yang telat mas gitu. Soalnya kemarin kan kita itu mendekor tempatnya itu sampai malam gitu ya. Jadi mungkin banyak molor dan juga tempatnya itu jauh-jauh gitu loh. Rumahnya itu jauh dari TKP. Jadi ya otomatis banyak yang molor karena ya biasa lah orang Indonesia, terus juga macet kan di jalan gitu. Jadi ya molor. Terus untuk ya sebenarnya untuk panitia banyak yang molor, juga peserta juga banyak yang molor gitu. Terus biasanya juga banyak yang nggak datang sama guru Mila, alhamdulillah. Tapi ya gitu. Jadi kita agak kesusahan gitu mengonsep ulang lagi di tempat. Gitu. Ya alhamdulillah masih bisa berjalan dengan lancar ya Mbak ya. Dalam besar ya, yang sukses walaupun ada beberapa masalah gitu ya. Ya, yang seperti Mas lihat kemarin ya gitu. Alhamdulillah tetap lancar gitu. Mungkin dari MC-nya yang sudah berpengalaman gitu. Sebenarnya kita juga briefing semua panitia dan briefing MC cuma sedikit gitu loh. Tapi mereka mungkin bisa memahami gitu konsepan kita, terus apa yang kita maksud, kita apa yang kita mau kayak gitu. Untuk pemberitahuan saja ya, di sini saya kemarin juga menjadi pihak-pihak yang telat soalnya. Kemarin gitu beberapa alasan saya ya, ini yang pertama gitu saya macet sekali soalnya kan ya karena jarak itu tadi. Ini menurut saya pribadi yang baik ini. Untuk jaraknya kemarin kan ya tergolong cukup jauh dari tempat kampus dan juga apalagi rumah saya yang tempatnya di daerah perbatasan Lamongan gitu. Lamongan itu sebelah utara juga ke barat gitu ya. Dengan tempatnya itu antara ke pojok selatan dan timur, jadi berbalik arah 180 derajat dari rumah saya gitu. Iya betul, jauh juga. Jadi itu juga macet. Kemarin juga banyak yang macet gitu ya. Saya kemarin aja cuma intermezzo gitu ya. Saya kemarin aja ke sana itu ya. Ikut maaf juga saya menggantungkan diri saya dengan kepastian yang saya punya kepada seorang bapak-bapak memotor untuk mencari jalan macet. Ini jalan gitu macet. Akhirnya ya saya menerobos melalui desa-desa dengan tergantungan seorang bapak-bapak yang tidak saya kenal gitu. Cuma intermezzo gitu ya. Iya. Tapi ya tetap saya tahu kok. Iya alhamdulillah ya telat, alhamdulillah datang gitu aja. Kemarin juga agak menyesal sih soalnya. Kenapa? Nyeselnya kenapa? Ada beberapa alasan gitu ya.
Kayak Soalnya rombongan saya itu berangkat jam 1:30. itu nggak patut dicontoh sih sebenarnya. Sangat Kan, pagi. kan kita sebelumnya kan ada technical meeting gitu. Kan kita sudah menginfokan sih di grup juga udah menginfokan bahwasanya jam 9 kita opening gitu. Tapi ya gitu jam 9 banyak yang baru datang. Memang molor. Sedikit ya molor. Jadi kita mulainya tuh jam 9:30-an gitu. Siap. Di sini saya akan membacakan ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Boleh. Saya kemarin itu sudah membuka beberapa pertanyaan untuk masyarakat halayak umum yang mau berkomen gitu. Iya. Untuk pertanyaan pertamanya cukup gitu ya. Bagaimana pendapatmu tentang kehidupanmu di usia remaja menginjak dewasa? Gimana keadaan menuntut untuk bisa, namun ada yang lebih baik untuk untuk diprioritaskan gitu ya. Bagaimana tanggapannya dari Mbak Maya? Tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana pendapat? Intinya tuh gimana pendapat Anda, gimana pendapatnya tentang kehidupan yang mulai mendewasa lah, saya bilangnya mulai mendewasa yang menuntut harus dilakukan, tapi kita itu merasa ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum hal itu gitu ya Mbak. Iya, kalau menurut saya sih ya tetap dijalani mau nggak mau gitu ya, walaupun ada yang diprioritaskan, tapi semuanya itu harus tetap jalan. Misal kayak kita gini, kita kan kuliah kan harus diprioritaskan, tapi ada keadaan yang lain, misal kayak organisasi gitu kan, kita kan banyak ikut organisasi ya, biasa lah mahasiswa kayak gitu. Nah dari situ kita harus imbang dong, kita harus menyeluruh gitu, nggak cuma kuliah aja, tapi kita juga harus fokus ke organisasi, dan organisasi yang kita ikuti kan juga nggak cuma satu gitu, ada banyak ya, jadi kita harus membagi waktu dengan bijak sih gitu, apalagi di masa-masa kayak untuk pendewasaan gitu ya, gampang bad mood kayak gitu. Nah kita harus pintar-pintar mencari kayak obat untuk mengatasi semuanya gitu, jadi kita harus lebih lebih mencintai diri sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih mengerti diri sendiri. Jadi dari situ kan kita bisa membagi waktu gitu, kita bisa mengetahui kita harus ini gitu, kita harus ini dulu gitu kan, kita harus mengenal diri sendiri dulu sih gitu. Itu tergantung orangnya gitu ya Mbak ya. Iya pastinya tergantung orangnya. Latar Tapi melihat dulu dari menurut kita sendiri gitu, mana yang harus dijalani. Iya betul, kita kan harus mengenal diri sendiri dulu, jangan ikut orang lain gitu, karena ya pasti beda gitu, dari wajah aja beda, apalagi kelihatan gitu ya Mbak ya. Gimana? Tiap orang punya kegiatannya beda-beda gitu ya Mbak ya. Iya betul ya. Jika bisa berpatokan dalam satu hal yang pasti gitu, kayak kuliah itu nggak bisa berarti ya Mbak ya. Iya, ada sih beberapa emang yang gitu, kuliah doang, cuma kan ada banyak ya, malah banyak yang kayak ada UKM atau bisa dikatakan organisasi intra sekolah atau intra kampus atau luar kampus kayak MII ya Mbak, terus IMATO, dan yang di luar itu kayak IMA di daerah sendiri gitu ya Mbak ya. Iya kan, pastinya orang kan kenapa harus mengenal diri sendiri dulu, soalnya kan kadang kita itu gini, kita itu kalau sudah kayak nyaman, misal kita nyaman dengan organisasi, nah bisa jadi kalau kita nggak kuat ya kuliah kita bisa hancur gitu ya, bukan hancur dalam artian kita keluar dari kampus gitu, bukan, cuman ya kalah lah ibaratnya gitu, kuliah kita pasti kalah dengan yang organisasi gitu, makanya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu untuk membagi waktu. Tapi kan ada beberapa hal gini ya Mbak ya, ada beberapa pandangan mahasiswa gitu yang beranggapan gini, kuliah itu emang bukan tentang kayak sekolah saja, bukan kuliah saja gitu. Ada beberapa teman saya gitu yang beranggapan gini, saya targetnya bukan 4 tahun tapi kayak 5-6 tahun, soalnya kan dia kan lebih memilih fokus untuk organisasi gitu ya Mbak, atau kegiatan itu gimana Mbak? Kalau menurut saya sih nggak keluar sih.
Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, soalnya kenyamanan orang itu kan berbeda-beda gitu loh. Kalau misalkan dia nyaman di organisasi ya nggak apa-apa, yang penting kuliahnya tetap jalan gitu loh. Soalnya gimana ya, kalau kita ikut organisasi kita juga menambah pengalaman kan, relasi gitu. Nah mungkin dari situ nanti dia setelah lulus dia bisa jadi orang besar, nggak harus dia lulus 3,5 tahun gitu. Jadi mungkin dengan pengalamannya gitu dia bisa menjadi orang yang sukses. Oh, berarti itu enggak intinya itu yang penting itu berjalan gitu ya Mbak ya. Enggak Iya, semuanya berjalan. Iya. Soalnya kan banyak ya masih kayak sekarang itu kena psikisnya kayak gitu kan, gara-gara inilah, gara-gara nggak kuat lah gitu. Daripada kita sakit ya mending kita apa ya, yang kita nyamani aja gitu, kita jalani ya kita nyamani gitu. Kita bisa melakukan semuanya kalau kita bisa gitu. Jadi ya kita harus mengenal diri kita sendiri dulu dong. Yang penting itu intinya itu sesuai dengan perhitungan intinya masing-masing dalam termasuk perhitungan kita sendiri, tujuan apa yang kita perlu dengan perhitungan yang kita miliki. Iya betul, sesuai kemampuan kita juga. Ini saya ada beberapa pertanyaan unik gitu Mbak ya. Iya. Berhubungan kita saya tadi kan bilang ya, semua itu tergantung apa yang kita kayak prinsip kita sendiri ya Mbak ya. Ini saya ada pertanyaan yang mungkin rada jauh gitu ya Mbak. Iya. Yang bertanya gini Mbak. Iya. Kapan kamu menikah gitu Mbak? Kok masih jomblo sampai sekarang gitu? Gimana Mbak? Tanggapannya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu soalnya Mbak. Kan ya ini bukan ya, walaupun itu kan banyak gitu kalau dengar gitu ya Mbak. Kok masih kuliah gini teman-teman mulu ada yang kerja gitu ya Mbak. Gimana gitu Mbak? Ya, cara kita menanggap, kita menjawab gitu ya Mbak. Masa iya kita dulu saja gitu, kayak kitanya angguk-angguk iya doang gitu. Gimana Mbak? Gini Mas, kenapa kok gitu? Ya. Nah, kita kan sebagai manusia, kita kan percaya sih adanya agama. Nah, semakin kita mencintai agama, maka apa ya, agama itu kayak candu gitu. Jadi ya kita pasti pasrah gitu atas kehendak agama yang kita anut gitu kan. Nah, kita kan sebagai hamba dari Tuhan yang Maha Esa, pasti kita ya kalau dikasih pertanyaan seperti itu pasti kita jawabnya kan itu semua sudah rahasia Tuhan kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih gitu kalau misalkan kita harus melihat dulu, fokus ke itu. Jadi cara menjawabnya kita itu berarti kayak hanya bergantung jalannya aja gitu ya Mbak, kasarannya. Iya, betul. Ya, kita harus tetap usaha gitu. Tapi kan setidaknya kita punya jalan kehidupan sendiri, kita punya pilihan sendiri. Iya, kita punya pilihan sendiri. Kita nggak harus sama kayak teman kita gitu loh. Apa sih? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ya ditanggapi dengan baik aja. Ya ada waktunya, gitu aja wes. Terus kalau seandainya gini Mbak ya, kita memiliki sebuah pandangan masa depan gitu ya Mbak ya. Tapi kita itu pastinya kan pernah suka kepada sosok orang gitu ya Mbak ya. Orang gitu. Seorang anggapannya kayak kalau Mbak itu kayak suka cowok gitu ya Mbak. Terus tiba-tiba cowoknya itu bilang mau nggak jadi pacar aku, tapi dalam konteks itu kita itu masih belum mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadinya apakah langsung saja atau sambil berjalan atau kita mencapai tujuan sendiri, itu menurut Mbaknya gimana? Kalau pribadi ya, menurut saya pribadi ya, saya kan memilih tujuan saya gitu. Sebenarnya itu kayak apa ya, bukan bermaksud jelek ya, kadang hal seperti itu kayak hambatan gitu buat kita gitu sih. Jadi hambatan untuk hambatan kita dalam berproses untuk menuju tujuan kita kayak gitu sih. Jadi menurut saya itu ya sebuah hambatan gitu. Kalau saya pribadi sih belum tertarik gitu. Jadi ya lebih berfokus ke apa yang saya mau gitu, apa yang saya tuju gitu. Saya kan sudah punya gambaran, katanya tadi kan
kalau misalkan kita punya gambaran terus kita ada kayak gitu ya kita tetap nilai itu sih apa tujuan kita gitu. Gambaran Iya, berarti tiap orang itu punya prinsip yang berbeda-beda gitu ya. nah iya Contohnya kalau ada orang yang mungkin beranggapan kalau hubungan itu bukan hambatan, ada yang bersifat mendukung atau berhubungan itu bisa bersifat dalam artian kayak aja gitu, nggak pengaruhi atau nggak apa gitu. iya kan gini sih pemikiran orang kan berbeda-beda gitu kalau mungkin masnya mikirnya gitu saya tuh mikirnya gini kayak gitu sih jadi kan ya tetap orang-orang itu berbeda-beda jadi ya kita nggak boleh memaksakan orang lain kayak gitu kita ya terserah diri kita sendiri gitu loh kalau kita misalkan kita mau apa ya menuju tujuan kita terus dibarengi dengan itu kalau kitanya kuat ya nggak apa-apa gitu kan tapi kalau kitanya nggak sanggup ya udah mending nggak dulu bisa jadi itu kalau menurut saya itu kayak selama itu nggak mengganggu itu kayak nggak apa-apa gitu aja. Kalau seumpama mengganggu atau menjadi kita itu lebih merugikan, mendampak rugi yang kepada kita sendiri gitu ya, mending jangan gitu ya. Dilihat lihat itunya aja dulu. Dari kitanya aja dulu, kitanya dulu baru ke orang lain. Ya guys ya, berarti mbaknya masih sendiri ya guys ya. Iya tetap. Ya. Kalau nolak. Saya sedang nolak soalnya. Dengan membicarakan tentang kayak berserah diri ya kepada apa yang dijalani gitu ya mbak. Iya sih lebih ke itu ya. Saya soalnya sekarang lagi kayak udahlah pasrah aja gitu. Ya bukan tetap usaha. Bukan pasrah dalam artian udah kita menyerahkan semuanya gitu. Ini tetap berani gitu ya mbak. Tetap ya kita kan punya mindset sendiri gitu loh, punya gambaran sendiri, punya pandangan sendiri gitu. Jadi ya nggak mau dipaksa harus sama dengan yang lain. Untuk cara berproses gitu mbak, saya beranggapannya untuk cara berproses gitu kan kita itu perlu untuk menunjukkan apa yang kita punya, dalam artian kayak kita menunjukkan apa yang kita bisa gitu kan memerlukan kayak keberanian diri, saya bilangnya pede gitu mbak. Gimana cara agar kita itu bisa menjadi lebih percaya diri untuk menampilkan apa yang kita miliki. Jangan kita itu dulunya itu memiliki kepercayaan diri yang kurang gitu. Ini mungkin menjadi beberapa problematika yang untuk anak-anak zaman sekarang lah sebenarnya. Gitu ya. Iya. Oke, itu mungkin saya juga kayak gitu dulunya ya orangnya kurang percaya diri gitu sih. Tapi semenjak apa ya semuanya itu butuh dilatih gitu, butuh diasah. Kalau kita keseringan kayak berbicara di depan umum ya kita akan semakin lebih percaya diri gitu loh. Ini percaya diri dalam konteks apa? Percaya diri dalam konteks yang sebenar-benarnya. Iya, pokoknya kita harus melatih gitu sih. Biar kita gak insecure kayak gitu. Harus percaya diri dong, harus semangat gitu. Pertama kita harus semangat gitu. Kita harus mengetahui diri kita dulu, terus kita ya mencoba untuk berbicara di depan umum gitu. Kalau udah kayak gitu ya kita bisa percaya diri gitu. Nah, dalam mengenal diri gitu. Pasti ya pertama kita gitu. Habis itu mulai membiasakan diri, habis mengenal membiasakan, itu sudah terbiasa, kalau udah nyaman berjalan. Seperti sebuah kehidupan gitu ya, mengenali, merasakan dulu, membiasakan. Iya, pokoknya kita harus dinikmati. Gimana rasanya? Iya, betul. Semuanya pasti kayak gitu. Tuh, udah ada jalannya. Tinggal kita aja. Cuman ya emang kayak dibuat rahasia gitu kan. Nah, kenapa dibuat rahasia? Kalau menurut saya ya, kenapa dibuat rahasia gitu ya? Supaya kita ada usaha kayak gitu sih. Ya nggak sih?
kalau saya beranggapannya kenapa kayak perjalanan itu dianggap aja itu bukan ya memang sih biar kita bisa usaha, tapi kalau saya tuh gimana ya, saya tuh lebih suka kata-kata survival, paling istilahnya survival lah. Kita itu menikmati apa yang akan kita jalani, jadi itu hidup itu sebuah misteri. Kita itu nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh kita setelah hal yang kita jalani sekarang gitu. Kayak orang yang bilang gitu, orang yang jalan ke pasar, kalau mau usaha ke pasar itu pasti akan sampai di pasar, iya memang, cuma kan bagaimana proses tersebut yang nggak kita tahu, yang membeli kenikmatan sendiri kalau menurut saya. Jadi kita biar berproses. Udah. Gimana, apakah cukup gitu? Mungkin cukup sekian gitu aja ya, soalnya kan sebentar lagi juga mau masuk sholat asar gitu ya. Karena kan kita umat beragama bisa menjalankan sholat bila tidak berhalangan, karena saya berhalangan pintu juga. Jangan gitu dong. Beda ya Mbak ya, gitu aja Mbak ya. Semoga hanya bisa menemukan apa yang dicari gitu ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa kata gitu ya Mbak ya, beberapa pesan atau keluhan Dari saya. ya. Kalau dari punya juga gak apa-apa. Kalau saya sih nggak ada keluhan sih, alhamdulillah nggak ada. Cuman ya pesannya lebih semangat lagi, terus lebih mengenal diri lagi gitu, terus lebih bisa bagi waktu gitu, terus jangan overthinking gitu sih. Tuh pesannya. Ini tuh kami gitu. Iya, semuanya harus semangat. Karena hidup itu seperti mencari sebuah piramid di dalam tumpukan jarum. Balik mencari jarum di atas di dalam tumpukan jerami gitu. Itu sih susah ya, tapi nggak apa-apa, terus dijalani. Kita dijalani. Daripada kita nggak mendapatkan yang Jangan Mbak ya. Itu ya guys ya. Sekian obrolan kita kali ini dengan tamu kita Mbak Rodiatul Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.